mengantar anak-anak sekolah, guru-guru, ya, pegawai negeri, sampai ibu-ibu belanja, sampai juga bapak-bapaknya yang ingin mengantarkan anaknya, tidak boleh di stop. Harus dilancarkan supaya semua beraktivitas sampai ke sekolah dengan selamat, dengan baik, dan bisa mengikuti ibadah. Yang terjadi sebelum saya datang, seorang ibu guru sudah berdiri di depan pagar mengunci pagar sekolah. Ternyata si bapaknya mengantar anak sekolahnya terlambat 15 menit, terus gurunya marah-marah pada si anak. Kenapa tuh? Ibu, saya disetop Pak polisi dari ada razia. Bapak nggak bawa SIM, saya lupa bawa helm, bla 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 bla. Dengan kebijakan saya tidak boleh hilang pagi hari. Semua polisi saja yang namanya di lalu lintas. Jadi harus melancarkan semua aktivitas masyarakat. Pak yang nggak pakai helm, imbau. Pakai apa membawanya? Karena ngepepet. Ya, tuh, enggak. Baru waktu kayak enggak nawatu enggak. Dia tuh bagaimana? Kejadian. Itu aja. Sama juga kan dengan ibu guru suka cerewet. Ya kan? Kamu ini bentar-bentar izin ke belakang. Coba HP-nya di belakang untuk jangan dimainkan. Dengar ibu. Beri pelajaran dulu kan. Sama. Popek-pek. Tidak kayak anak ibu gurunya. Ya. Jadi itu kebijakan yang populis, tidak suka orang. Jadi kalau misalkan hilang bagaimana? Boleh. Tapi ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Pertama, umumkan dulu di koran. Yang terhormat masyarakat Aceh, se-Aceh, kami dari Kepolisian Republik Indonesia, Polda Aceh, bulan depan akan mengadakan operasi helm. Terus taruh papan, ya, mohon maaf kami dalam melaksanakan pemeriksaan helm, sidang di tempat. Udah itu balik pulang, diawasi sama perwiranya. Ini ya, tata krama yang saya lakukan di jabatan saya di Lantas Aceh. Jadi tidak ada lagi pagi-pagi Bapak Ibu masa khawatir. Nah, kalau ada kata Pak Anas, SMS dan nomor HP saya. Tapi launchingnya nanti, ya, belakangnya tuh 2222 4. Nanti hari Senin, Bapak semua Ibu yang terhormat dan saya hormati baca koran serapi. Di situ sudah ada online SMS pengaduan tentang laka lantas ataupun masalah lalu lintas kepada saya. Saya buat satu sistem, yaitu tim audit atau menganalisis tentang permasalahan masyarakat yang masuk. Terus kita buat tim, kita survei, kita datang. Itu yang benar, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi yang bukan BL, wajib lapor ke Aceh. BK, B, D, BA, pulau, BG, pulau, BL, AD, DD, macam segala. Tidak ada lagi yang wajib lapor. Tuh, Pak, dulu kok ada. Dulu analisa perkembangan saat ini sudah berubah. Dulu analisanya daerah tidak aman. Ya, mungkin dulu konflik. Jadi orang kemari itu perlu ada kewaspadaan siapa yang masuk ke sini. Tapi saat ini sudah berapa tahun kita berkembang Aceh ini ke depan. Saya sebagai Dirlantas saat ini baru melihat, dan cita-cita saya dulu, ini dulu saya jadi Dirlantas, ini saya selesaikan. Jadi Bapak Ibu kalau beli mobil Jakarta, beli mobil Medan, kalau salah lapor lagi ke polisi.
ada yang jegat-jegat minta istilahnya wajib lapor, telepon saya. Karena itu merepotkan Bapak Ibu sekalian. Contoh, saudara kita dari Medan mau ke Aceh, sini Banda Aceh. Cuma datang, habis itu pulang. Apa guna wajib lapor? Untuk apa dia lapor? Karena cuma 1-2 jam. Nah inilah analisa saya sebagai pimpinan, ya, bukan pejabat. Saya kalau dibilang pejabat, saya agak marah Bapak Ibu sekalian. Pejabat itu dikasih karpet, dibukain pintu, makan disuapin. Tapi saya pemimpin. Rasulullah SAW Muhammad, Nabi kita, bukan pejabat, tapi pemimpin umat, baca Al-Quran. Jadi B19 megahnya pejabat, pejabat yang nanti diubah. Jadi kita ini pemimpin. Paling kecil pemimpin rumah, paling besar pemimpin negara. Ada nggak di Undang-Undang 45 itu pejabat negara? Ada pemimpin. Ya. Jadi pimpinan, kalau pimpinan dia bisa merasa, ya, bisa merasa hatinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu 2 kebijakan yang saya keluarkan. Saya sebagai Dirlantas Polda Bali, urung bertanya harus didukung. Jadi konfirmasi lagi. Dan kenal sejahtera awal tanya tentang hukum. Hukum dibolak-balik. Yang salah katakan benar, yang benar katakan salah. Kayaknya. Apalagi ini guru-guru. Guru-guru adalah pahlawan berjasa. Bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu salah. Jadi pahlawan yang berjasa. Seperti Ibunda Junyadin almarhum ajar ngaji. Itu guru besar kita. Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis, umat Badi ketemu. Jadi, Kaposiplum. Dan kekemahan atas nama Kapolda, Boronya, ya tidak bisa menghadirkan Bapak Kapolda. Ya. Saya yang mewakili beliau. Ya. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis, ke Bapak, ya, ke semuanya kita yang sudah punya niat kita untuk memberikan keselamatan generasi muda kita, agar mereka tidak menjadi korban-korban sia-sia kecelakaan di jalan. Dengan demikian, alhamdulillah hari ini saya berterima kasih kepada semuanya, terutama Pak Kadis yang bisa mensinergikan antara program lalu lintas kepada program, ya, pendidikan yang luar biasa ini. Kurang lebih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila ada kata-kata saya yang kurang baik.